Baik, kita akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Ini ada satu contoh soal. Kita akan langsung berhadapan dengan soalnya supaya lebih paham. Nomor 1, di sini ada sebuah struktur dengan kondisi cantilever. Ada beban titik, kemudian ada beban merata dengan bentang 20 meter dibagi per bagian sebanyak 3, 5 meter, 5 meter, dan yang terakhir ada 10 meter. Untuk Q-nya ada 8 ton dan ada 3 ton. Untuk penyelesaiannya kita akan mencoba melihat dulu. Penyelesaian yang pertama kita buat diagram PX. Nanti pada soal ini kita akan menghitung dan menggambar bidang M, bidang D, dan dengan matriksnya. Kemudian keterangan di soal ini EI-nya itu konstan. Ingat, apabila EI konstan, berarti kalian tidak perlu merubah-rubah lagi nanti pada saat kita pengisian matriks E. Nah, kita lanjutkan lagi untuk diagram PX-nya. Kita lihat pada sendi-sendi di sini kan rawan terjadi pergerakan. Otomatis kita akan gambar diagram PX-nya seperti nomor 2 ini dan nomor 3. Berarti dia di situ ada P dan X, ya ada beban dan ada momen yang bekerja. Kemudian ada P2 beban luar dan ada X momen yang bekerja juga. Lalu ada diagram FE. Diagram FE ini kita akan menyeimbangkan momennya. Ya, kita akan seimbangkan momennya. Ini bisa dilihat F1 E1, F2 E2, F3 E3 dan F4 E4. Itu kita bagi sebanyak 4 bagian dari soal yang pertama tadi. Jadi kita bagi ada satu, maaf, ternyata pensilnya belum berfungsi. Ada 1 ini, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu kita melihat kondisi jepit sementaranya. Kondisi jepit sementara. Untuk memudahkan kita mengerjakan, maka kita berikan dulu jepitan sementaranya. Di mana? Ya di tengah-tengah sini. Ini ada jepitan sementara kan? Nah, di situ itu kita berikan jepitan sementaranya supaya apa? Supaya dia tidak bergerak kemana-mana. Kalau yang sebelah kiri ini sudah jepitan tetap dari struktur tersebut. Maka kita bisa melihat ketika dia diberikan jepitan tetap, sementara yang sebelumnya itu belum ada, kondisinya belum setimbang. Setelah diberi jepitan sementara, maka kondisi struktur tersebut itu akan sedikit lumayan setimbang. Ya, meskipun belum setimbang seutuhnya seperti diberikan jepitan tetap. Kemudian kita lanjut akan menghitung fix momen primernya. Tadi kan saya sudah menjelaskan apabila ada contoh soal, yang gambarnya itu seperti pada tabel yang sebelumnya, sebelum saya masuk ke contoh soal ini, itu kita bisa gunakan rumusnya. Nah, tadi kalian cari ya, itu apabila gambarnya ada yang sama, beban titik dan beban merata. Berarti F01 itu rumusnya adalah min Q kali L per 8. Q-nya berapa? Q-nya kan 8 dikali 10, itu 10 tuh bentangnya. Kemudian dibagi 8, itu min 10 ton. Kemudian F02 itu adalah
Q dikali L per 8. 8 dikali 10 per 8 sama dengan 10 ton. Kemudian yang F03, kalian melihatnya pada kondisi jepitan sementara ya, karena pembagiannya kan F01 hingga F04 itu ada pada kondisi jepitan sementara. F03 itu berarti dia kan sudah diberikan beban rata. Rumusnya adalah min Q dikali L kuadrat per 12. Q-nya berapa? Q-nya kan 3 tuh. Berarti min 3 dikali 10 kuadrat dibagi 12 sama dengan min 25 ton. F04-nya itu rumusnya adalah Q kali L kuadrat per 12. Berarti sama dengan 3 dikali 10 kuadrat dibagi 12 sama dengan 25 ton. Maka P1 sama dengan min F02 ditambah F03. F02-nya berapa? F02-nya kan min 10. Min 10 min 25 sama dengan 15 ton. Nah, P itu apa? P1 itu adalah untuk mencari matriks gaya luar atau matriks P. Untuk di pertemuan sebelumnya saya juga sudah sempat menyebut ada matriks P. Nah, itu cara untuk mendapatkan matriks P-nya adalah seperti ini. Kalian mencari dulu F01 matriks momen primernya berapa. Maaf, belum matriksnya, tetapi perhitungan fix momen primernya berapa. Kemudian kalian dapat dan kalian bisa mendapatkan matriks gaya luarnya atau P. P1 didapat dari min F02 ditambah F03. Kemudian untuk P2 sama dengan min F04. Karena P-nya itu kan hanya ada 2. Jadi ya kalian mengerjakannya hanya ada P1 dan P2 saja. Sampai di sini sudah mengerti ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian baru kita masuk ke matriks statis A. Matriks statis A ini pada kondisi yang seperti di atas tadi soalnya itu kita bagikan. Kita bagi. Ini adalah kondisi di mana momen F1 saling berkebalikan, kemudian ada F2 di sini. Ini ada P1, F2, F3, ini adalah penyesuaian momennya supaya setimbang ya, kesetimbangan momen. Kemudian ini F3, F4 dan F4 ada P2 di sini. Itu berarti P1 sama dengan F2 ditambah F3, P2 sama dengan F4. Maka kita tulislah dalam bentuk matriksnya. Matriks A isinya adalah NP dikali NF. P-nya itu ada 2, F-nya ada 4. Ingat, P-nya kan hanya ada 2, beban yang bekerja hanya ada 2. F-nya gayanya ada 4. Tadi kan kita ada F01 hingga F04. Nah, kita akan isi P1 sama dengan F2 ditambah F3. Berarti yang ada isinya itu hanya di 2 dan 3. Sisanya itu 0 karena kan tidak ada. Kemudian P2 sama dengan F4, berarti F4 itu kan dia 1 ada di 4, 1, 2, dan 3, 0 karena tidak ada isinya. Kemudian kita masuk ke matriks B, matriks deformasi. Matriks deformasi itu adalah matriks A transpose, berarti tinggal ditranspos saja. Ingat kan, untuk ditranspos itu seperti ini caranya, hanya kita rubah dari yang horizontal seperti ini menjadi vertikal. Mudah ya. Dari 2 kali 4 menjadi 4 kali 2. Tidak usah dengan kalkulator, tidak usah dengan Excel, kalian sudah langsung bisa mengubahnya sendiri untuk menjadikan transpose. Kemudian kita masuk ke dalam matriks kekakuan atau matriks S. Kekakuan elemen. Di mana tadi sudah disebutkan bahwa matriks S itu adalah matriks kekakuan elemen dan E-nya itu konstan. Jadi tidak perlu dirubah-rubah lagi. Maka kita bisa lihat
Karena E-nya konstan, maka L1 sama dengan L2 adalah 10. Maka 4 kali E dikali I per L sama dengan 4 dikali E dikali I per 10. L-nya 10. 4 bagi 10 berapa? 0,4 EI. Kemudian yang kedua adalah 2 dikali EI per L sama dengan 2 dikali EI per 10. Karena L-nya juga 10, maka 0,2 EI. Begitu. Nah, karena kan tadi F-nya ada 4, F01 hingga F04, dan E-nya pun juga sama. Ada 4 juga. Karena di setiap F itu dia terdapat E. Nih, lihat pada diagram FE-nya. Nih, diagram FE. Ada F1 hingga 4 dan E1 hingga E4. Maka kita bisa tuliskan F1 sama dengan, di sini kita masukkan 0,4, ini 0,2. Kemudian yang kedua ini 0,2, ini 0,4. Yang ketiga ini diisikan 0, ini 0,4, 0,2. Dan yang keempat 0,2 dan 0,4. Nah, itu F1